Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini kita akan lanjutkan untuk materi dan juga praktek di mata kuliah data mining. Dan di pertemuan ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana kita menentukan objek dari data atau dataset. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan ini, kita sudah sampai di sub CPMK 6 ya. Mahasiswa mampu menentukan objek data ya sebagai target capaian pembelajarannya. Adapun sub materi pembelajaran yaitu ada dua hal di sini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk memutuskan kriteria memutuskan dataset yang baik berdasarkan kriteria dan teknik pemilihan datanya, serta menentukan atribut dan juga baris atau raw data ya. Nah, sebagai indikator di sini ada 3 di mana teman-teman nanti sudah bisa mengidentifikasi berdasarkan kriteria dalam melakukan pemilihan data, kemudian sudah mampu melakukan pemilihan atribut dan juga record, dan satu lagi adalah pengambilan sampel ya. Kita masuk perlu teman-teman semua ketahui bahwa di sini kita sudah masuk di tahap ketiga dari framework CRISP-DM, yaitu data preparation. Ya, di dalam data preparation ini saya akan bagi menjadi 2 tahap. Ya, di tahap 1 yang akan kita bahas ini, kita akan fokus tentang bagaimana mengidentifikasi suatu dataset layak atau tidaknya berdasarkan kriteria-kriteria di dalam melakukan proses pemilihan data, kemudian pemilihan atribut dan juga record sesuai dengan kriteria ataupun kebutuhan kita secara teknis, dan melakukan pengambilan sampel data. Kita akan mulai untuk yang bagian pertama ya. Apa sih sebenarnya tujuan untuk identifikasi kriteria pemilihan data? Ya, tujuannya adalah satu, memastikan data yang kita gunakan ini sesuai atau bisa menggambarkan atau bahasa lainnya representatif dan relevan untuk menjawab pertanyaan bisnis ataupun tujuan teknis ya. Itu yang pertama. Kedua, menghindari yang namanya bias atau perbedaan yang begitu mencolok noise atau gangguan, dan juga data yang tidak berguna yang dapat mengganggu hasil analisis ya. Dan ini semua bisa kita identifikasi di awal atau di tahapan-tahapan awal. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa memastikan bahwa data-data yang kita pilih nantinya adalah data-data yang memang memenuhi regulasi ataupun aturan yang ada ya, contohnya terkait dengan privasi ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di suatu organisasi. Nah, secara umum komponen yang bisa kita jadikan acuan ketika kita memilih kriteria dalam memilih dataset yang pertama, secara tujuan teknisnya ada 5 poin secara umum, dan nanti ada yang bagian berdasarkan aturan yang berlaku, itu ada 2 poin ya. Untuk berdasarkan tujuan teknik yang pertama, jumlah daripada data atau jumlah record data di dalam suatu dataset ya. Jadi kalau di bidang data atau kalau kita tujuannya mau menambang informasi dalam suatu data, kita memiliki setidaknya standar-standar ukuran yang bisa kita pilih sebagai opsi untuk menjadi suatu dataset ya. Setidaknya biasanya kita memilih data-data yang ukurannya di atas daripada 2000 mungkin ya. Yang kisarannya memang sudah masuk ribuan ya. Kalau masih di bawah ribuan itu masih kurang berpeluang, kurang bisa memberikan informasi yang penting ataupun kurang
bisa memberikan informasi-informasi yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu ya, karena datanya terbatas sedikit ya, jadi kita juga mengeksplornya belum tentu apa yang kita dapatkan pada saat itu adalah memang benar mewakili kondisi secara nyatanya atau aktualnya ya. Jadi kita memang membutuhkan data-data yang jumlahnya besar, setidaknya jumlahnya ribuan ya. Itu adalah menjadi salah satu standar ketika kita memilih data. Kemudian kita memilih data yang memiliki tingkat persentase atau jumlah kehilangan data ya, itu setidaknya sekecil mungkin ya, sekecil mungkin. Jadi nama lainnya adalah mendeteksi kelengkapan data atau missing value ya, nilai yang hilang. Ini adalah bahasa lainnya ya. Nah, kemudian apakah data yang memiliki missing value tidak bisa digunakan ya? Tidak bisa kita langsung nyatakan tidak bisa untuk digunakan ya. Bisa digunakan karena ada metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menangani kondisi missing value tersebut ya. Tinggal kita melihat nanti kondisi persentasenya itu secara keseluruhannya berapa persen, atau kita lihat lebih dalam untuk masing-masing parameter kira-kira ya ada sekian persen untuk masing-masing parameternya. Apakah mencapai 50% ya ataukah berapa ya, tergantung lagi gitu ya. Kalau memang mencapai nilai-nilai yang terlalu tinggi ya, katakanlah hampir mencapai 50% datanya yang hilang untuk suatu parameter ya. Ini bisa saja kita hilangkan karena separuh daripada informasi datanya sudah hilang gitu ya. Kalaupun kita mau tangani dengan misalkan memberikan nilai-nilai random ataupun yang lain, ini takutnya juga tidak memberikan informasi yang sebenarnya begitu ya. Jadi kita setidaknya mempunyai standar-standar bahwa ketika kita ingin menggunakan data dengan kondisi missing value, kita harus melihat berapa sih toleransi bolehnya ya secara persentase untuk setiap parameter itu, kondisi missing value-nya berapa bolehnya. Apakah misalkan masih di bawah 20% itu boleh ya, ataupun angkanya berapa kita tetapkan ya. Setidaknya kita harus punya patokan, karena nanti kita akan analisis nih, ketika dia missing value-nya banyak, masih memungkinkan nggak untuk ditanganin ya. Kalau tidak, ada opsi-opsi lain yang bisa kita gunakan seperti menghapus, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang konsistensi format ya. Jadi terkait dengan konsistensi format, intinya kita melihat bagaimana penulisan untuk suatu tujuan, misalkan format waktu ya. Ketika kita menggunakan format waktu Indonesia ya, misalkan di formatnya adalah hari, bulan, tahun. Nah, kita harus cek apakah semua penulisan format waktunya sama. Ketika tidak sama, itu harus kita seragamkan. Kemudian yang paling umum ditemukan adalah ketika ada penulisan nama kota ya, satu kota tapi kadang ada punya 3 bentuk penulisan yang berbeda-beda ya. Kemudian ada penulisan untuk yang jenis kelamin, yaitu sama juga, female, male, nanti ada pakai karakter M ya, ada F, ada laki-laki, perempuan, pria, wanita. Nah, itu semua harus diseragamkan dan dilihat gitu. Nah, selanjutnya untuk akurasi data. Akurasi data di sini artinya kita melihat apakah ada nilai-nilai yang memang tidak masuk akal. Ya, contoh ketika untuk usia ini kan rentannya 0 hingga 100, katakanlah seperti itu. Apabila ada nilai-nilai yang di luar itu dan memang tidak masuk akal untuk bisa digunakan, ya contoh misalkan ada umur 0,5 atau umurnya negatif 5. Nah, ini tidak bisa kita gunakan, maka harus kita ubah ya. Jadi akurasi data adalah bagaimana kita bisa melihat apakah data-data yang ada di dalam suatu parameter, tadi contohnya untuk parameter umur, ini sudah akurat atau akurasinya sesuai untuk menggambarkan parameter umur tersebut ya. Ingat, umur dimulai dari 0 hingga 100 misalkan. Nah, ketika ada nilai yang di luar daripada itu, apalagi yang tidak mungkin terjadi, maka ini dapat mengurangi daripada akurasi datanya.
Dan yang kelima adalah penanganan outlier atau penanganan pencilan ya. Jadi outlier atau pencilan ini adalah data-data yang memang memiliki sifat ataupun kondisi di mana nilai-nilainya itu sedikit berbeda ya dari sifat asli data-data secara mayoritasnya ya. Jadi dia sifatnya berbeda dari data-data secara mayoritas ya. Dan outlier ini adalah data dengan jumlah yang minoritas ya. Jadi jumlahnya sedikit dan dia mempunyai sifat yang berbeda dari data secara umum di dalam suatu dataset. Ya, ini yang dikatakan sebagai outlier. Dan terkadang outlier ini dia mengganggu ya, atau malah kadang menjadi informasi tambahan yang memang sifatnya unik begitu ya. Dan dia bisa dihapus ataupun digunakan metode lain untuk menangani outlier tersebut sehingga tidak mutlak untuk dihapus seperti itu. Sedangkan untuk yang poin B ya, terkait dengan aturan dan juga regulasi yang berlaku ya. Regulasi, aturan ataupun kebijakan ini semua terkait dengan bagaimana kita menggunakan data secara benar berdasarkan tujuan dan peraturan yang ada di tempat kita di tempat kita berada ya. Contoh misalkan data terkait dengan kesehatan atau data-data yang mengandung informasi pribadi dari user ya, setidaknya kita tidak menggunakan data tersebut ya. Dalam arti kita menghapus contoh misalkan nama orangnya ya, kita buat sebagai anonim, jadi tidak ada identitas yang terbuka secara gamblang di sana. Jadi semua bisa kita hidden saja untuk nama-namanya. Jadi kalau kayak tanggalnya aja mungkin masih bisa dipakai atau jenis kelaminnya. Tapi untuk informasi nama ya itu mungkin bisa di hidden atau nomor NIK ya, nomor-nomor yang sifatnya sensitif itu bisa dihilangkan. Ya, intinya kita hanya mempertahankan penggunaan data sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya gitu. Dan juga untuk contoh kebijakan organisasi ya, contoh simpelnya adalah ketika ada data keuangan ya, apakah semua orang di luar skop keuangan dapat menggunakan? Tentunya tidak ya. Maka dari itu ya, data-data yang ada di organisasi itu tidak semuanya bisa digunakan oleh orang lain ya. Jadi terkadang diatur hanya diperbolehkan digunakan atau dilihat oleh orang-orang yang memang punya kepentingan di bidang tersebut begitu. Oke, selanjutnya ya, ini adalah contoh tadi ya, contoh per kriterianya. Ini adalah contoh aturan yang bisa kita tetapkan ya, contoh aturan yang bisa kita tetapkan, dan ini adalah contoh aksinya ya, aksi yang bisa kita gunakan ketika menangani setiap permasalahan di masing-masing kriterianya. Adapun ini untuk yang regulasi dan etika dan juga kebijakan organisasi. Selanjutnya ya, untuk tujuan pemilihan atribut atau feature ya. Jadi perlu diingat, feature adalah suatu atribut atau parameter. Nah, tujuannya adalah untuk bisa memilih ya atribut yang relevan dengan tujuan analisis ya. Jadi kita harus memfilter dari sekian parameter ataupun atribut yang kita miliki ya, mana yang paling penting dan mana yang paling sesuai. Dan juga setelah itu kita bisa menghapus atau menghapus parameter-parameter yang menyebabkan redundant atau noise ya, noise ini atau gangguan gitu ya. Dan kita hanya menyisakan parameter yang relevan saja. Ya, kriteria secara umum kita bisa melihat secara relevansinya sesuai tidak dengan tujuan bisnis kita, atau kita bisa melakukan reduksi dimensi dengan beberapa metode. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya PCI atau seleksi feature dengan menggunakan korelasi ya. Kemudian kita juga bisa mempertahankan data-data dari parameternya dengan menetapkan nilai setidaknya nilai missing value-nya kurang dari di sini ya,
kurang dari 30% atau variasinya rendah gitu. Oke, ini tadi misalkan kita bisa seleksi untuk yang kualitas data, misalkan yang lebih dari 30% missing value-nya dan variasinya rendah, ini bisa dihapus ya, seperti itu. Kemudian untuk metode seleksi ya, untuk metode seleksi atau pemilihan feature dan ataupun parameter, kita bisa menggunakan yang berbasis statistik ya, yaitu dengan korelasi. Kita bisa menggunakan yang korelasi Pearson ya. Kemudian bisa kita menggunakan metode Wrapper method ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan embed method ya. Ada banyak, nanti kita bisa coba ya. Salah satunya tadi adalah PCI ya. Kemudian untuk pemilihan baris row ya. Pemilihan baris row tujuannya adalah untuk memilih subset ya, data yang memenuhi kriteria kualitas dan relevansi ya. Untuk misalkan kriteria umumnya ya, terkait dengan kualitas data, kita bisa menghapus ya setiap baris yang memang terlalu banyak mengalami missing value. Katakanlah dari 10 parameter ada satu baris yang memang dia mengalami missing value-nya sampai dengan 8 parameter. Nah, ini sudah sangat tidak layak, maka bisa kita hapus. Ataupun dia mengalami duplikat ya, duplikat. Ini bisa dihapus. Kemudian secara aturan bisnis ya, kita hanya bisa misalkan kita mempunyai 1000 baris data transaksi ya, yang terhitung untuk 5 tahun terakhir. Nah, tetapi secara aturannya kita hanya butuh 3 tahun terakhir. Maka kita bisa menghapus 2 tahun yang lain yang tidak kita perlukan. Ataupun kita bisa menghapus data-data outlier ya. Outlier tadi kan kita bisa katakan apakah mau dihapus atau tidak, atau mau ditanganin ya, tapi bisa juga kita jadikan opsi ketika kita ingin menghapus ya, atau kita lakukan transformasi data di luar batas wajarnya. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengambil sampel ya. Sampel di sini tujuannya adalah bagaimana kita ingin mengurangi ukuran data. Katakanlah dari data yang 10.000 kita ambil sampel sebanyak misalkan 200 ya. Nah, harapannya dari 200 data yang menjadi sampel tadi, kita bisa melihat nih secara lebih detail bagaimana sih kondisi datanya, seperti itu ya. Jadi kita tidak harus melihat full 2000-an datanya, tapi kita bisa melihat gambaran melalui sampel yang kita ambil, begitu ya. Tekniknya ada macam-macam. Ada yang random sampling ya, artinya bisa kita mengambil secara acak ya, dengan menentukan jumlah persentase data yang mau kita ambil, ataupun strategic sampling ya. Strategic sampling ini kita mempertahankan proporsi masing-masing dari kelas yang minoritas ya. Ataupun oversampling dan undersampling ya. Di sini ada smooth ataupun random undersampling ya. Baik, untuk materi kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan lebih detail di prakteknya ya. Oke, kita mulai di bagian ini ya. Jadi kita lihat kembali bahwa kita menggunakan dataset terakhir itu adalah yang diabetes seperti ini ya. Mungkin saya akan coba ubah dengan dataset lain ya. Oke, ini jangan dulu ya. Terakhir ini adalah semua tahapan yang kita lalui untuk proses data understanding ya, data understanding, bagaimana kita melihat kondisi data secara statistiknya ya. Nah, tadi di tujuan yang pertama ya, kita ingin melakukan identifikasi kriteria pemilihan data ya. Nah, kita lihat dari sisi volume ya. Sisi volume. Nah, di sini kita lihat volume datanya, kita bisa melihat di data info
ya. Data info kita melihat di sini bahwa data kita hanya sekitar 390 baris, ya. Dalam arti adalah ini sebaiknya ya kita bisa mencari dataset atau meningkatkan dataset kita yang saat ini gitu ya. Kita setidaknya mempunyai misalkan patokan berapa ya jumlah dataset yang kita miliki. Harapannya dengan dataset yang lebih ukurannya besar ya, maka kita bisa lebih maksimal dalam melakukan proses analisis dan juga nanti modeling ya daripada datasetnya. Itu untuk tadi melihat secara volumenya. Kemudian kelengkapan missing value ya. Kelengkapan missing value kita bisa lihat di bagian feature statistik juga ya. Nah, di sini ya kita tidak menemukan ya. Di sini di bagian yang sini ya, di bagian yang missing kita tidak menemukan data-data ya untuk masing-masing parameter yang memiliki missing value ya. Dia hampir semua 0% ya. Hampir semuanya 0% begitu. Nah, ketika teman-teman melihat bahwa ada kondisi missing value di dataset teman-teman, ya teman-teman bisa buat report di bagian sini ya. Ini di bagian yang sini. Ntar coba saya cek ke bawah. Oh, nih juga ada kondisi ya. Nih. Jadi untuk di data preparation, karena kita masuk di data preparation, pembahasannya berbeda ya, bukan yang di atas. Nah, jadi misalkan kita punya dataset yang missing value ya, kita bisa nih tuliskan misalkan missing value-nya ada sekitar 49%. Ya, misalkan 49%. Ini akan kita tangani nih nanti seperti apa ya. Yang penting kita catat dulu bahwa untuk parameter A misalkan parameter serum insulin memiliki nilai missing value sekitar sekian persen. Nah, nanti tentang bagaimana kita menanganinya ini kita akan bahas di tahapan selanjutnya. Jadi dicatat dulu atau didokumentasikan dulu. Ya, didokumentasikan ini untuk grafik distribusi datanya dan juga menampilkan 10 data pertama dari kondisi missing value-nya. Ya, teman-teman kan bisa ambil nih di sini. Ya, atau yang di bagian sini aja ya, teman-teman ambil untuk melihat cuplikannya bisa di bagian sini ya. Contoh misalkan untuk mengambil 10 data pertama ya, kalau misalkan tentang serum insulin atau apa, nah tinggal disesuaikan, pastikan dipilih dulu mana sih kolomnya yang mau ditunjukin yang ada missing value-nya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi misalkan nih glukosa saya ada yang missing value ya, saya tinggal saya tinggal urutkan urutkan misalkan saya mau lihat glukosanya. Nih saya mau lihat yang glukosa. Jadi saya ambil nih 10 data pertama, tapi saya pastikan parameter glukosa ini tampil ya, tidak terhidden gitu. Kemudian ditampilkan di bagian pertama. Ya, nanti di bagian bawahnya ini adalah kondisi perbaikan setelah dilakukan ya. Itu tadi untuk melihat kelengkapan missing value. Kemudian untuk melihat konsistensi format ya, konsistensi format coba kita lihat. Karena di sini ya, nah ini ada yang bentuknya kategori. Ya, jadi konsistensi format ini biasanya hadir atau ditemukan untuk data-data yang sifatnya kategori ya, kategorikal. Jadi kita bisa melihat dengan bantuan widgetnya adalah unique ya. Jadi kita ambil di sini coba, nah baru kita ambil dari data ya. Nah, kita ambil untuk yang gender, kita lihat. Oke, ini kita jangan select ya, kita tampilkan semua. Kita yang gender, kita lihat di sini kolom gendernya di mana. Nah, ternyata di sini gendernya hanya
memang adanya nilainya male dan female ya, hanya ada 2 bentuk penulisan, tidak lebih ya. Jadi kita di sini aman. Kalau misalkan ada, harus kita dokumentasikan nih ya, kita dokumentasikan di dalam sini ya, kita buat di bagian sini ya, apakah ada nilai-nilai yang memang nanti perlu diubah ya, konsistensi datanya ada atau tidak. Nih, ini tadi teman-teman bisa tambahkan di bawahnya. Di sini misalkan konsistensi ya, format. Jika ada, sama sebutkan dulu ya, pada parameter apa. Misalkan pada parameter X terdapat missing value, ketidak format. Nah, sebutkan misalkan ada berapa opsi yang memang tidak konsisten ya. Kalau tadi kan di sini kondisinya adalah gendernya adalah kondisinya ya, hanya ada 2 dan tidak lebih. Misalkan nanti teman-teman temukan ada female dan male ya, disebutkan tulisannya misalkan di sininya adalah female ataupun F, ataupun mungkin ada yang seperti ini ya. Ini kan bentuk ketidakkonsistensian ya, jadi disebutkan seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang akurasi data ya. Akurasi data bisa kita lihat di sini bahwa contoh kita mau lihat untuk yang umur ya, umur yang paling bisa kita identifikasi umur ya. Nah, umurnya di sini ya, paling rendahnya ini minimumnya adalah 19 tahun, maksimumnya adalah 92 tahun ya. Jadi kita bisa identifikasi berdasarkan nilai minimum ataupun maksimum sebenarnya ya. Kalau misalkan ada umur yang misalkan tadi nilai minimumnya negatif 5 ya, ataupun yang lain, nah itu sudah bisa dikatakan akurasi datanya kurang baik seperti itu ya. Jadi kita melihatnya dari min max ya, untuk parameter-parameter yang memang bisa kita mudah untuk identifikasi. Seperti nanti misalkan ada glukosa ya, jadi kita juga harus tahu nih misalkan rentan glukosa itu berapa sampai dengan berapa. Kita harus bisa cek juga, kita kan bisa cari nih melalui internet ataupun AI dan lainnya, kita bisa lihat berapa sih nilai minimum untuk angka glukosa itu untuk manusia normal. Nah, kan bisa kita cek ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat parameter-parameter lain, berapa sih rentan nilai minimumnya, nah, kita bisa cek melalui berbagai sumber seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah penanganan outlier ya, penanganan outlier. Nah, di sini kita akan melihat nih, kita akan coba lihat ya outlier. Kita bisa pilih di sini outlier ya. Coba kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu di sini edit domainnya apakah sudah semua. Nah, ini mau kita ubah coba ya. Ini kan kalau umur tidak masalah ya, yang ini juga tidak masalah. Oke, berarti yang bentuknya numerical saja kita mau lihat ya. Jadi untuk yang outlier kita hanya ambil yang bentuknya numerical. Kalau kategorial seperti gender ya, hanya ada 2 opsi seperti ini ataupun yang lain, ini tidak perlu kita ambil ya. Jadi kita masukkan ya, dari sini boleh ya, atau teman-teman mau ambil misalkan dari select kolom juga boleh ya.
juga bisa. Nah, semua kita lihat di sini select kolom apa yang diambil ya. Nah, ini mending kita tidak masukkan, kemudian ini juga enggak kita masukkan dulu ya. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Nah, oke, kita lihat. Kita bisa pakai yang local outlier factor ya. Di sini ada empat macam ya. Metodenya kita bisa pakai yang mana aja. Nah, yang jelas di sini kontaminasi. Kontaminasi di sini artinya kita ingin melihat berapa persen nilai outlier yang ada di dalam data ya. Standarnya outlier ini tidak lebih dari 10% atau biasanya memang tidak lebih dari 10% gitu. Makanya semakin kita naikkan kontaminasinya, maka nilai di bawah sini ya 188 ini akan terus meningkat karena jumlah kontaminasinya diperbesar persentasenya. Tapi ketika kita turunkan misalkan 10% ya atau 6% ya, di sini dia juga akan turun ya. Juga akan turun menjadi misalkan 36 gitu. Nah, ini juga neckbore atau jumlah data pembanding. Ketika dia mau menentukan parameter, kita bisa ubah atau tidak ya, ataupun Euclidean-nya metodenya metriknya kita pakai yang Euclidean aja metriknya ya. Jadi intinya di sini kontaminasinya kalau teman-teman naikkan, jumlah outlier yang dideteksi akan semakin besar ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang defaultnya atau saran saya malah diturunkan saja ya. Mungkin mendekati 5 atau tidak kurang daripada 5 begitu ya. Jadi di sini kita lihat. Nah, kemudian kita sambungkan dengan data table untuk melihat outlier yang ada ya. Nah, ini kita sambungkan, kita mau lihat yang outliernya aja ya. Jadi kita bisa tampilkan yang in layer ataupun yang outlier ya. Di sini kita mau lihat yang outliernya saja. Ini kita ubah dulu. Nah, tadi ada jumlahnya 36 ya. 36. Ini ada 36 record baris ya. Jadi dengan cara seperti ini kita mengetahui outlier dari suatu dataset ya. Tapi catatan juga bahwa dengan cara seperti ini berarti kita melihatnya itu adalah untuk keseluruhan. Jadi suatu dataset kita cek outliernya ada berapa? Ada 36. Nah, ini tadi. Ini posisi dimana ketika kita lakukan untuk seluruh dataset ya, seluruh parameter ya. Ini parameternya kita pilih semua yang numerik, kemudian kita cek outliernya, totalnya ada 36. Nah, ini kita dokumentasikan ya di bagian sini ya, banyakan. Nah, jadi kita bisa dokumentasikan ini untuk yang keseluruhannya ya, keseluruhan dan yang per parameter ya. Gimana yang per parameter? Nah, oke, yang per parameter kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Contoh misalkan kita sel kolomnya kita hanya tinggalkan di sini. Coba kalau kita langsung pilih, oke. Kita hanya sisakan misalkan yang glukosa misalkan. Ya. Kita hanya tinggalkan misalkan yang BMI dulu, ya. Ini kita tarik semua. Nah, kita sisakan yang BMI aja dulu, ya. Kita fokus yang ke widget korelasi, ya. Kita akan lihat berapa datanya. Nah, ternyata untuk yang BMI aja ini ada sekitar 28, ya. Kisarannya ada sekitar 28 data outlier. Jadi akan berbeda ya per parameter sama keseluruhan. Nah, ini kita dokumentasikan juga. Gitu, kita dokumentasikan. Coba kita akan lihat bagaimana apakah dia bisa diteruskan untuk yang seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih bahwa ternyata ya untuk BMI itu yang menjadi outlier itu rentannya ada di mana nih? Ini distribusinya udah nampak ya kalau kayak gini ya.
Kita berarti bukan pakai yang ini. Coba kita lihat yang distribution. Kita lihat yang distribusi. Nah, ini kita besarkan dulu, tapi bin width-nya kita kecilin. Nah, seperti ini. Ya, setidaknya di 5. Atau ya di 5 ini cukup. Kita bisa lihat nih. Yang pertama, yang paling banyak itu ada di ini. Rentannya antara 25 hingga kurang dari 30, itu di 9. Dan yang kedua, terbanyak ada di kurang dari 20. Ya, kurang dari 20 sebanyak 7. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa dokumentasikan juga, teman-teman. Ya, didokumentasikan. Selain tadi kita lihat di sini ya. Nah, ini jumlah outlier per parameternya tadi kan tadi BMI. BMI jumlahnya di 28. Nah, ini teman-teman bagusnya lebih dibuat detail ya. Lebih dibuat detail, contoh misalkan ini kita ya min maksnya berapa, tadi nilai minimum maksimumnya berapa, dan rangkuman tadi teman-teman bisa ceritakan dari gambar distribusi ini yang di rentannya itu dari berapa, kan tadi minimalnya ada di 15 feature-nya. Coba kita buka juga. Jadi kita memang membutuhkan beberapa widget untuk memberikan informasi begitu. Nah, ini 15,2 sampai dengan 58,5 ya. Itu minimum maksimum. 15,2 sampai 55,8. Nah, ini. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan cuplikan gambar ini ya, atau mau diceritakan bisa juga ya. Jadi lebih baik ini diceritakan gitu. Diceritakan. Mau teman-teman ambil seperti apa? Contoh misalkan hanya mengambil 3 terbesar ya. 3 terbesar atau mau di snip ya, di snip misalkan ini saya ubah dulu. Ya. Dijelaskan misalkan 25% pertama ya ada di berapa? Ada di kurang dari 20. Kurang dari 20 ya, kemudian yang selanjutnya 30% ya. Lebih dari sama dengan 25 ya, sampai dengan kurang dari 30. Jangan lupa ininya ya, BMI. Kurang dari 30 ya, dan seterusnya dijelaskan untuk masing-masing grafiknya ya, seperti ini. Nah, ini untuk yang kita mendokumentasikan outlier pada masing-masing parameter ya. Fontnya boleh dikecilin juga enggak apa-apa ya. Oke. Jadi di sini kita sudah bisa mengidentifikasi beberapa
kondisi data kita ya, mulai dari volume, kemudian kelengkapan data atau missing value, dan juga konsistensi format, akurasi, hingga penanganan ataupun pengecekan outlier ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah masuk ke tahapan yaitu pemilihan feature ya. Jadi di sini kita bertujuan untuk memilih feature ataupun parameter ya, atau kolom-kolom yang memang relevan dari sekian banyak kolom feature yang kita miliki di dalam suatu dataset ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir daripada parameter yang ada sehingga lebih relevan, dan juga untuk mengurangi redundansi ataupun noise ya. Nah, adapun tahapan-tahapannya, pertama kali kita bisa lakukan adalah melakukan normalisasi ya. Tahapannya kita lakukan normalisasi bisa menggunakan feature yang namanya menggunakan widget yang namanya proses pre-process ya. Di sini nah ya, jadi di dalam proses melakukan pembentukan model seperti ini ya, yang menggunakan beberapa widget yang saling kita hubungkan di sini ya, kita bukan berfokus tentang bagaimana kita melanjutkan dari titik akhir dari proses yang kita sudah lakukan, tetapi kita fokus bagaimana melihat kebutuhan ya, input output dari masing-masing tahapan ya. Jadi kalau misalkan kita terakhir sudah menjelaskan sampai dengan tahapan outlier di sini, ketika kita ingin melakukan tahapan selanjutnya seperti halnya melakukan pemrosesan data ya, kita tidak mesti ya, kita tidak mengambil koneksi terakhir melalui bagian yang dua ini misalkan ya, tidak seperti itu, tapi kita melihat bagaimana kebutuhan input dari masing-masing widgetnya ya. Di sini inputnya adalah data. Nah, berarti yang kita ambil adalah setidaknya mungkin yang bagian sini ya, dari bagian terakhir yang ada di bagian ini ya. Itu karena kita ingin tujuannya menormalisasi. Jadi normalisasi ini adalah tahapan di mana kita menyamakan rentan nilai dari suatu data atau dataset ya. Mungkin coba kita lihatkan dulu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini rentan nilainya ada yang bilangan komanya pun satuan ya, 3,4, ada puluhan 22,5. Di sini ya, di satuan lagi ini ratusan ya. Ini juga puluhan ya. Nah, kalau ini kan kategorial ini tentu kita harus pilih tahapan di mana kita yang sudah berubah menjadi numerikal ya. Jadi di tahap normalisasi kita mengubah data-data yang memang sebelumnya masih bentuknya kategorial, itu diubah dulu ke numerikal ya. Jadi kita ingin menyamakan rentan-rentan yang ada di masing-masing parameter ini ya dengan nilai-nilai tertentu ya. Di sini kita akan pilih dulu ya, karena di sini ya yang sudah kemarin proses untuk mengubah yang numerikal kategorikal adanya di continuous ya. Coba kita lihat ya, di continuous. Nah, ini kan nilai-nilainya sudah bentuknya numerikal semua, tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang kategorikal. Nah, kita ambilnya dari sini aja ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini yang sudah terakhir diperbaiki untuk nama per feature-nya ya. Untuk lebih rapi kita bisa ambil yang dari sini juga ya. Nah, di sini oke. Kemudian kita buat ini, kita run dulu ya, biar tidak terlalu memakan tempat. Nah, di sini kita pilih ya normalize. Ini
kita pilih yang normalize feature, diklik 2 kali bisa, atau secara bawaan memang ketika widgetnya digunakan tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih yang normalize to interval 0,1 atau 0 hingga 1 ya. Nah, sekarang kita bisa lihat outputnya seperti apa ya. Jadi di sini outputnya sudah semuanya bilangannya ya, sudah rentannya 0 hingga 1 seperti itu ya. Oke, ini sudah, berarti ini adalah hasil daripada normalisasinya. Nah, selanjutnya ya, kita akan mencoba memilih feature ya. Sebelum melakukan pemilihan feature, kita harus mengetahui dulu ya sifat daripada dataset yang kita miliki ya. Apakah dataset yang kita miliki ini linear ya atau non linear, karena data masing-masing sifat data memiliki teknik penanganan yang berbeda-beda ya. Maka dari itu kita harus lihat dulu, melihatnya dengan cara melakukan uji korelasi ya. Jadi yang awalnya uji korelasi sudah kita lakukan di bagian sini, tapi kita akan pindahkan, maka jalurnya kita pindah ya. Kita gunakan data yang dimana sudah kita lakukan normalisasi sebagai input untuk uji korelasinya seperti ini. Nah, ini ya kita buat seperti ini ya. Nah, jadi nanti hasil outputnya akan menjadi seperti ini ya. Nih. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita membutuhkan, di sini metodenya kita gunakan yang percent correlation ya. Kemudian nah di sini kita pilih yang all kombinasi. Jadi kita akan melihat keseluruhan kombinasi yang ada, tidak dipilih berdasarkan parameter tertentu atau feature tertentu ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada sekitar 105 kombinasi ya, 105 kombinasi untuk total beberapa parameter yang ada ya. Nah, di sini kita lihat secara di tabel ini lebih detailnya ya. Untuk bisa melihat ya melalui uji korelasi di sini apakah dataset kita termasuk sifatnya linear atau non linear, kita bisa buktikan berdasarkan nilai korelasi yang sudah dihasilkan ya. Jadi kita bisa berpatokan bahwa ketika 50% ya, 50% nilai korelasi dari total kombinasi yang ada di dalam hasil uji korelasi yang kita dapatkan, nilainya di atas 0,5 baik itu positif ataupun negatif ya, mencapai totalnya 50% kombinasi yang ada, maka itu bisa kita simpulkan dataset kita adalah linear ya. Akan tetapi kalau nilai korelasi di sini ya, yang di bagian ini kita lihat jumlah nilai korelasi yang mencapai 0,5 baik negatif ataupun positif kurang dari 50% dari total kombinasi yang ada di sini ya, maka dikatakan bahwa data tersebut adalah data yang memiliki sifat nonlinear seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, saya mempunyai sekitar kita memiliki sekitar 105 kombinasi ya. Dari sekitar 105 kombinasi ya, setelah saya filter berdasarkan correlationnya, di sini saya klik, saya pilih yang descending besar ke kecil ya, yang melebihi nilai 0,5 ya, yang melebihi nilai 0,5 ini hanya beberapa kombinasi ya, mulai dari 1 di sini sampai dengan yang ini positif ya. Kemudian kita lihat yang negatif ada berapa? Yang negatif, nah hanya ada 1 di sini ya. Jadi ini tidak sampai daripada 50% kombinasi yang ada ya. Maka dari itu
kita bisa simpulkan bahwa dataset kita tidak linier ya. Nah, di sini perlu kita dokumentasikan ya. Kita perlu dokumentasikan. Pertama tadi yang bagian normalisasinya. Ya, normalisasi kita sampaikan bahwa teknik normalisasi ya, gunakan normalisasi dengan interval nilainya adalah 0,1 ya, atau 0 hingga 1 seperti ini. Kemudian kita sertakan juga bukti dokumentasi untuk yang normalisasinya ya. Di sini kita ambil, nah ya, contohnya bisa kita ambil seperti ini. Kita snip aja untuk 10 data pertama ya. Oke, ini kita perlu tambahkan data table dulu ya. Ini data table untuk di sini. Oke, kemudian kita ambil ya, kita ambil 10 data pertama saja. Ya, cukup seperti ini sudah bisa menggambarkan ya, walaupun tidak semua parameter bisa ikut ya untuk memberikan cuplikannya. Tidak apa-apa. Tetapi yang jelas di sini sudah menampak bahwa perubahan ya. Nah, ini kan yang sesudah ya. Sesudah dilakukan proses normalisasi bahwa nilainya menjadi rentannya 0 hingga 1. Ini adalah outputnya. Nah, seperti ini. Kemudian ya, untuk tadi yang pemilihan parameter ya. Pemilihan parameter kita di sini bisa definisikan dulu bahwa dataset yang ada memiliki sifat non linear misalkan. Kenapa ya linear? Karena hanya terdapat di sini tadi sekitar 11 ditambah 1 ya, sekitar 12 ya. Hanya terdapat 12 kombinasi ya, dengan nilai korelasi lebih dari 0,5 ya. Korelasi plus minus ya, jangan lupa plus minus lebih dari sini ya, terbalik. Lebih dari plus minus 0,5. Nah, seperti itu. Dari total kombinasi berjumlah 105 ya. Nah, jadi ini kita bisa highlight di sini ya. Hanya terdapat 12 kombinasi ya. Nilainya yang di atas lebih dari 0,5 ya, dari total kombinasi. Nah, ini kita highlight ya biar kita tahu. Nah, dari sini kita sudah tahu nih bahwa data kita adalah data yang tidak linear, data yang non linear ya. Nah, untuk data yang non linear ya, sebenarnya kita mempunyai metode treatment sendiri untuk mencari feature selectionnya ya. Kita bisa menggunakan metode algoritma ya. Akan tetapi mungkin belum saya sampaikan di sini karena ada beberapa hal yang memang belum saya temukan solusi daripada implementasinya. Jadi kita bisa gunakan ya PCI dulu ya. Jadi kita bisa gunakan PCI sebagai cara untuk memilih daripada atributnya ya. Oke, di sini kita gunakan PCI ya, PCI. Ini PCI. Nah, sebelumnya saya akan coba jelaskan ya kepada teman-teman bahwa makna daripada korelasi di sini ya. Makna korelasi di sini adalah di mana ketika nilainya plus ya. Di sini kan
plus 0,882. Maknanya adalah ketika nilai BMI naik, maka nilai HIP ini pun ikut naik, ya. Jadi kalau nilainya positif 0,882, ya pokoknya dia positif, artinya perubahan di feature 1, ya, ini akan mempengaruhi juga nilainya di feature 2. Perubahannya akan naik gitu ya. Jadi selaras dia, ketika satu naik semua naik. Tapi kalau yang untuk negatif seperti ini misalkan, misalkan seperti ini. Untuk yang gender dan wise. Nah, ini kan nilai korelasinya negatif. Jadi, ketika salah satu feature, baik itu feature 1 atau feature 2 naik, maka akan menyebabkan salah satu feature lainnya turun nilainya. Jadi dia bertolak belakang, ya. Jadi makna positif negatif bukanlah gambaran dari sebab akibat, tetapi daripada hubungan naik turunnya nilai di masing-masing parameter, ya. Dan ketika misalkan nilainya mendekati 0, ya, katakanlah seperti ini, ya, hampir mendekati 0, ya, maka ini bisa dikatakan bahwa tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan antara kedua nih, tidak ada hubungan linear, ya, atau netral, hubungannya netral antar kedua parameter, ya. Ketika salah satu naik, dia juga tidak menyebabkan hal apapun terhadap parameter lainnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke PCI. Ya, PCI ini adalah suatu teknik untuk melihat daripada tingkat kepentingan parameter atau feature di dalam suatu dataset, ya. Nah, di sini kita bisa klik, ya. Di bawah ini adalah jumlah parameter atau dikatakan sebagai komponen, ya, principal komponen. Kita memiliki sebanyak 14 feature, ya. Coba kita kembali lagi cek. Di sini feature-nya apa aja yang kita gunakan. Ya. Di sini kita pastikan feature-feature seperti number pasien ataupun yang sifatnya tidak penting kita sudah tidak gunakan, ya. Di sini sudah kita tidak gunakan. Nah, kemudian kembali lagi di sini, ya, PCI. Kita memiliki sebanyak 14 feature, ya, 14 feature. Nah, dari 14 feature ini kita bisa memilih atau menentukan berapa komponen yang mau kita ambil, ya, sebagai PCI-nya nanti, ya. Jadi principal komponen dari 14 ini kita bisa ambil berapa PC atau principal komponen yang akan kita gunakan untuk menentukan parameter kita, ya. Jadi di sini yang harus kita perhatikan adalah di mana ketika kita ubah komponen di sini, nilainya untuk yang bagian variannya ini akan ikut berubah juga, teman-teman. Jadi kita ubah lagi, turunkan, ya. Kita turunkan lagi, dia akan berpengaruh terhadap explain variannya. Nah, kita harus pilih di mana minimal jumlah komponen yang kita tentukan menghasilkan nilai explain variannya adalah 80, ya, 80% ke atas, ya, minimal 80 lah. Nah, itu yang harus kita jadikan sebagai dasar, ya. Tidak boleh kita tentukan nilai komponennya itu di bawah nilai varian itu di bawah 85, tidak boleh, ya. Jadi kita harus ambil, ya, nilai komponen untuk yang explain variannya di atas 80, ya. Nah, ini sudah oke. Nilai explainnya sudah 0,84, ya, sekian. Nah, ini kita lihat di sini. Oke, ini kita outputnya kita ubah dulu, ya. Ini sudah. Kemudian kita lihat data table. Coba kita lihat data table. Data table kita pilih yang coba kita lihat ini dulu. Kita pilih dulu yang komponen. Ya, kita pilih yang komponen. Nah, seperti ini.
Kemudian kita untuk memudahkan membacanya ya, karena kan banyak banget, ini kita transpose dulu. Transpose ya, kita buat transpose dulu. Nah, transpose-nya pilih komponen ya. Kemudian pilih lagi kembali data table. Ya, data table di sini. Ya, jadi yang tadi awal tampilannya ke kanan, dia akan lebih simple ke bawah seperti ini, ya. Nah, di sini kita memiliki tadi PC-nya sebanyak 6, ya. Dasarnya adalah nilai variannya harus di atas 80%. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat, kita akan melakukan pengurutan untuk masing-masing PC-nya, dimulai dari PC 1 ya, kita urutkan dulu di sini. Kita urutkan dengan melihat nilai yang positifnya ya. Nilai yang positif, kita di sini akan mencoba membuat atau menentukan nilai threshold. Nilai threshold ini adalah nilai ambang batas berapa standar yang kita mau untuk penentuan parameter ya. Di sini kan kita lihat nih nilainya mulai dari negatif 2 ya, negatif 0,2 hingga 0,6 ya. Jadi nilai threshold ini akan berlaku untuk semua PCI. Contoh misalkan saya mau menentukan 0,4. Kenapa? Karena saya ingin hanya mengambil parameter-parameter dengan nilai PC tertinggi, dengan nilai ya PC yang tertinggi saja. Ya, di PC 1 saya ingin mengambil parameter dengan nilai tertingginya saja. Ya, jadi semakin tinggi nilai PC biasanya akan semakin memperkecil jumlah parameter atau feature yang kita ambil, begitu ya. Nah, di sini kita tadi coba tentukan 0,4. Jadi kita coba tentukan sendiri berapa nilai threshold yang kita mau. Intinya semakin besar nilai threshold ya yang kita tentukan, mau itu 0,4, 0,5, 0,6 ya. Ini akan menentukan ya berapa jumlah parameter yang akan masuk ya di masing-masing PCI-nya. Di sini kita tentukan misalkan untuk standar semuanya kita pakai yang 0,4 aja ya. 0,4 di sini kita lihat bahwa ada parameter wise, wake, BMI dan heap ya yang memang melebihi 0,4. Nah, ini kita catat. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini pertama nanti kita capture dulu ya, kita capture dulu. Ini kita capture. Nah, ini kita coba hapus ya. Nah, ini adalah hasil capture-nya. Ya. Jadi di sini kita nih misalkan cara menjelaskannya kita gunakan seperti ini ya pada proses pemilihan parameter. Ini. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, nilai PC1 dengan kriteria nilai hasil PC ya, PCI dengan nilai kriteria thresholdnya adalah threshold lebih dari 0,4, maka parameter yang diambil PC1 ya meliputi apa saja. Tadi ini ada wise ya, ada wise, ada wake, kemudian ada BMI ya, ada heap. Ini yang masuk. Kemudian nanti kita cari lagi di PC2. PC2 apa saja yang memang di atas 0,4. Nah, hanya ada height sama gender ya. Height dan gender. Height, gender. Begitu seterusnya hingga PC6. PC6 ya.
PC6-nya apa. Itu. Nah, nanti baru kita jelaskan, sehingga keseluruhan parameter yang akan dipilih untuk proses selanjutnya berjumlah berapa parameter, ya. Parameter baru kita jelaskan meliputi apa saja, ya. Dari sini kita sudah menentukan parameter berdasarkan nilai PCI, ya. Nah, ya, kurang lebih seperti itu untuk menentukan feature, ya. Selanjutnya kita bisa pilih, ya, kita bisa pilih untuk yang feature-feature berdasarkan tadi komposisi yang sudah ada. Kita lakukan di sini select kolom lagi, ya. Jadi select kolomnya. Selanjutnya kita lanjutkan di sini berdasarkan hasil PCI-nya tadi, ya. Nah, tadi kan hasil saya ini select kolom, saya kasih nama select kolom PCI, ya. Saya hanya menggunakan tadi yang sudah masuk ada BMI, ya, yang lain kan ada yang belum. Nih, saya kembalikan dulu. Tadi yang sudah masuk ada BMI, ada gender, ada height, ada height, ya, ada weight, ada wise, sama hip. Ya, misalkan seperti ini, ya, akhirnya misalkan seperti ini, maka kita harus pilih dari sekian banyak itu hanya yang feature-nya sejumlah yang dihasilkan berdasarkan PCI-nya saja, ya. Dan jangan lupa ini untuk yang targetnya nanti kita pilih juga, gitu. Oke, sampai di sini kita sudah menentukan feature, ya, yang memang bisa kita gunakan, ya, untuk di tahap selanjutnya. Dan satu lagi, kita ingin membuat tahapan di mana kita menentukan yang namanya sampel, ya, sampel. Nah, kita akan menggunakan data sampel di sini. Kita pakai yang di sini, ya, dari tahap terakhir preprocessing boleh, atau kita bisa pakai juga nanti dari yang sini. Kita lihat dulu, ini sudah numerical semua. Sini sudah. Nah, saya mau mengambil posisi di mana masih ada nilai-nilai yang bentuknya kategorikal seperti ini, ya, karena saya ingin menggunakan bar plot di data samplernya, ya. Jadi saya ambil yang di sini, tidak mengambil yang data kategorikal, ya. Ya. Di sini kemudian saya menggunakan bar plot. Saya gunakan visualisasi, visualize. Di sini saya pakai yang bar plot. Nah, ini saya nanti akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, untuk yang di data samplernya, ya, kita bisa pilih, ya. Di sini yang random sampling, ya. Yang pertama ini fixed proportion of data, ini adalah metode random sampling. Artinya dia akan hanya mengambil data random sebanyak sekian persen. Ya, ini kita bisa setting sekian persennya. Ya. Kita bisa setting. Nah, kelihatan, ya, kalau misalkan kita ambil di sini hanya 14%, ya, kelihatan di sini yang diambil hanya sekitar 55, ya. Setidaknya kita ambil mungkin 20%. Coba kita ambil 20% sampai dengan 25% dari data, atau default tadi berapa bisa kita gunakan, ya. Tapi karena di sini bar plot ini hanya bisa menampung sebanyak 200 data, maka kita coba ambil di bawah 200 data dulu, ya. Sini kita ambil coba yang sebanyak ini 168, ya. Coba kita lagi naikkan 50%. Nah, ini sudah kelebihan, ya. Makanya dia di sini ada keterangan information. Coba kita cek lagi. Nah, 50%-nya hanya mendapatkan 195 data sampelnya, ya. Untuk data sampel. Kemudian ini tadi random sampling, ya. Kemudian kalau kita pakai yang nilai pasti, ya, seperti ini, bisa juga berarti kita langsung sebutkan targetnya, ya.
Ini juga termasuk yang bentuk random sampling, tapi kita langsung menggunakan target nilai yang kita mau. Katakanlah 550. Ya, maka dia akan dapatnya 150, ya. Kalau di sini cross validation, ya. Ada bootstrap, ya. Kemudian ada yang StatTV, ya. Ini kalau yang StatTV ini memungkinkan kalau untuk yang dia mempertahankan komposisi untuk masing-masing parameternya berimbang, ya. Yang dari kelas mayoritas sekian persen, dari kelas minoritasnya sekian persen, ya. Jadi kita bisa gunakan berbagai metode atau berbagai tahap cara untuk melakukan pengambilan data sampling dari dataset yang sudah ada. Nah, saya coba pakai yang fixed aja, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan datanya di bar plot. Jadi tujuannya adalah kita ngambil data sampler. Tadi kan di teori kita sebutkan data sampler ini untuk memudahkan kita untuk melakukan analisis, ya. Jadi kita bisa juga nih dari data sampler itu kita masukin tadi nih widgetnya adalah ini. Untuk yang parameter kita bisa masukin, ya. Ini yang untuk data samplernya. Kemudian kalau bar plot ini ya gunanya kita ingin melihat, ya, kenapa tadi saya tetap mempertahankan beberapa feature bentuknya kategorikal. Tujuannya adalah untuk bisa melihat perbandingan berdasarkan kategori yang ada, ya, beberapa kategori yang memang ada di dalam dataset. Contoh di sini saya ingin parameternya glukosa. Saya ingin melihat berdasarkan groupingnya atau pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin. Karena di sini jenis kelamin ada 2, ya, female dan male. Nah, kemudian colornya juga kita pilih yang gender. Nah, kita di sini bisa lihat nih, ya, kita bisa lihat bahwa ternyata yang biru ini kan yang female atau yang merah adalah male. Jadi kita bisa lihat nih ternyata yang glukosanya misalkan kondisinya di sini dataset ini banyak yang perempuan. Kesimpulannya kita bisa tarik seperti itu. Datanya banyak yang perempuan ketimbang yang laki-laki, ya. Kemudian ini untuk nilai tertinggi, ya, glukosa itu ternyata adanya di laki-laki, adanya di male, ya, adanya malah di male. Itu. Sedangkan yang di female, ya, ini masih relatif lebih rendah ketimbang yang male, gitu, untuk nilai glukosanya seperti itu. Ya, jadi kita bisa melihat nih, ini adalah contoh perbandingan yang bisa kita lihat berdasarkan data sampler, ya, contohnya seperti ini. Atau kita bisa melihat umur, ya. Nih, kalau umur, jadi kita bisa nih lihat berdasarkan kondisi groupingnya, ya, untuk jenis yang kategorikal, ya. Ini kalau misalkan atasnya diganti, yang di bawah coloringnya juga diubah, ya. Ini berdasarkan diabetes. Ini yang menderita diabetes ternyata hanya sedikit, ya, ketimbang yang laki-laki. Jadi di sini ada sekian banyak umur, ternyata ini tidak menderita diabetes. Nah, sedangkan yang di sini adalah yang menderita diabetes, gitu. Nah, di sini coba kita mungkin tambahkan satu data table. Nah, kalau kita mau lihat, ya, nah, kita bisa seperti itu. Jadi kita hanya selection di sini yang diabetes. Otomatis nanti di sini dia akan menampilkan yang diabetesnya saja, ya. Dia akan memperlihatkan yang diabetesnya saja. Nih, kita coba di sini, ya. Kita pengen lihat secara statistik. Ternyata yang mana tadi? Untuk yang sini adalah X, ya, berdasarkan umur. Kalau berdasarkan umur, ya, bukan salah, bukan ini. Kita ingin lihat distribusinya, ya. Kita ingin lihat distribusi. Nah,
Ya, kita lihat tadi distribusinya berdasarkan tadi adalah egg ya. Nah, ini binnya kita kecilkan. Ini ya, coba kita ubah dulu. Kalau tadi kita ubah seperti kita cek dulu ya, ini ya kita tampilkan di sebelah sini. Kemudian ini kita juga lihat ya distribusinya di sebelah kanan ya. Nah, jadi kita pengen coba bandingin nih ya, coba bandingin. Ini kan sudah kita pilih yang umur ya, karena kategorinya yang parameternya adalah umur. Nah, sekarang kita matik ini ya, kita buat seperti inilah. Nah, kita sekarang coba select yang di sini. Nah, otomatis nanti gambar distribusinya akan berubah ya. Distribusi gambarnya akan berubah ya. Kemudian kalau misalkan tadi kita kembali pilih yang ini, yang diabetes yang merah, dia akan berubah seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat nih distribusi ya, nilai minimumnya berapa untuk yang diabetes ya, kelompok yang diabetes kita bisa lihat ya. Nah, ini jadi nanti untuk yang feature statistiknya itu kita tampilkan di setelahnya sini ya, karena kita dia nggak nampak kalau histogram data, mau tidak. Enggak, dia enggak mau ya. Jadi bisa sampai di sini saja. Kita melihat bahwa nilai minimumnya ada di bawah tadi ya, tabelnya kan ada di sini untuk egg ya. Nih, nilai minimumnya kita bisa lihat di sini ada 26, maksimumnya ada 79 seperti itu ya. Nah, sampai di situ ya. Ini jangan lupa kita tambahkan tadi untuk dokumentasi yang pemilihan parameter ya ini. Nah, kita ingin tambahkan juga untuk yang sampling data. Jangan lupa kita buat juga dokumentasi. Tadi kita sampling datanya menggunakan apa? Menggunakan teknik tadi, misalkan di sini kita pakai tekniknya adalah fixed sampling size ya. Berarti kita tuliskan sample size adalah misalkan tadi 150 ya. Nah, ini kita tampilkan nih data tabelnya, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ini, jangan kita pilih ya. Ini kita aktifkan semua. Jadi kita tambahkan dulu data tabelnya. Nah, di sini ini memang akan banyak koneksi gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ya. Jadi cukup dengan memberikan teknik seperti sampel seperti ini ya. Sampel dan informasi ya, proses tampil menggunakan teknik fixed sampling, size-nya 150 ya. Ini tinggal di capture saja ya. Ambilan terakhir saja seperti ini ya. Nih.
Ya, kurang lebih untuk hasilnya akan seperti ini ya. Jadi tadi sudah kita lakukan beberapa tahapan di preparation ya. Nah, selanjutnya untuk yang missing value kita akan bahas di video selanjutnya ya, karena agak sedikit terpisah. Tapi untuk di tahapan ini kita sudah sampai dengan tahapan dimana kita menyelesaikan mulai dari melakukan tadi pengecekan ya, apakah ada missing values, kita sudah cek gitu. Kemudian untuk penanganannya kita bahas di bagian yang lain. Selanjutnya di sini kita melihat konsistensi format, apakah ada, jika ada kita akan dokumentasikan. Selanjutnya kita lakukan normalisasi ya, lakukan normalisasi sebelum kita melakukan yang namanya pemilihan parameter ya, pemilihan parameter. Nah, tadi pemilihan parameter ini outlieran juga sudah ya. Jadi ini tadi ada yang kurang kita jelaskan. Dataset yang dapat ada memiliki sifat nonlinear karena hanya terdapat 12 kombinasi ya, berdasarkan hasil uji korelasi personnya ya. Jadi tadi lupa ditambahkan bahwa kita acuannya adalah hasil uji statistik ya, hasil uji korelasi person. Nah, ini tadi kita lupa. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi ini tadi untuk yang pemilihan parameternya, dan ini yang samplingnya ya. Baik, saya rasa sampai di situ untuk pertemuan ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di tahapan selanjutnya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.